Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Risa Effendita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari kedua ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai perusahaan mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Ibu hadirin yang telah hadir melalui aplikasi Zoom. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini dalam acara Public Expose Live 2020 dalam sesi paparan publik oleh PT United Tractors Tbk. Kegiatan Public Expose Live 2020 ini sendiri diadakan dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Sebagai informasi singkat, PT United Tractors Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 19 September 1989 dengan kode perdagangan UNTR. Perseroan memiliki beberapa kegiatan usaha, antara lain distributor alat berat, kontraktor pertambangan, pertambangan batu bara, pertambangan emas, industri konstruksi, serta energi. Adapun di Bursa Efek Indonesia, saham perseroan tercatat ke dalam sektor trade, services, and investment, dan subsektor wholesale. Pada pagi hari ini, perkenankan saya, Cut Naila dari Bursa Efek Indonesia, yang akan berlaku sebagai moderator untuk memandu jalannya paparan publik. Adapun Bapak dan Ibu hadirin, untuk sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan setelah paparan publik selesai. Dan untuk Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memasukkan pertanyaannya terlebih dahulu melalui fitur chat di kolom pertanyaan. Lalu setelah sesi paparan publik ini selesai, akan kami bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh tim perseroan. Selain itu, kami informasikan kepada hadirin bahwa akan ada door prize dengan cara mengisi kuesioner yang akan tersedia pada fitur chat di tengah sesi nanti. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini telah hadir bersama kami secara virtual tim manajemen perseroan. Yang pertama ada dari tim manajemen yang berada di kantor pusat United Tractors.
Ya, pertama kami perkenalkan dengan Bapak Frans Kesuma selaku Presiden Direktur. Selamat pagi Pak, silahkan dilambaikan tangannya. Oke Pak, baik. Lalu dengan Bapak Iman Nurwahyu selaku Direktur. Ya. Lalu dengan Bapak Laudi Irwanto Elia selaku Direktur. Ya, lalu dengan Bapak Iwan Hadiantoro selaku Direktur. Bapak Edi Sarwono selaku Direktur. Dan ada Ibu Sarah Kalubi selaku Sekretaris Perusahaan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selain itu juga para hadirin pagi hari ini juga telah hadir di lokasi yang berbeda, yakni dengan Bapak Idot Supriyadi selaku Direktur. Selamat pagi Pak Idot. Ya, Pagi baik. Mbak. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ibu dari PT United Tractors Tbk, silahkan dimulai paparan publiknya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Para peserta Public Expose Live 2020 yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini dan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam acara Public Expose Perseroan untuk tahun 2020. Dalam acara ini kami sampaikan presentasi singkat mengenai kinerja operasional dan kinerja keuangan perseroan pada semester pertama tahun 2020. Slide berikutnya. Perseroan berdiri pada tahun 1972 dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1989 dan saat ini memiliki 6 lini usaha. Segmen pertama adalah mesin konstruksi bergerak di bidang distribusi alat berat. Segmen kedua adalah bidang kontraktor penambangan dijalankan oleh PT Pama Persada Nusantara. Segmen ketiga adalah pertambangan batu bara yang dioperasikan oleh PT Tuah Turangga Agung. Segmen keempat adalah pertambangan emas melalui PT Agincorp Resources yang mengoperasikan tambang emas Martabe. Segmen usaha kelima adalah industri konstruksi yang dijalankan oleh PT Akset Indonesia Tbk. Dan segmen keenam adalah bidang energi, yaitu usaha pembangkit listrik. Selanjutnya. Presentasi ini dengan menyampaikan kinerja operasional masing-masing segmen usaha, dimulai dari segmen mesin konstruksi. Selanjutnya. Sampai dengan bulan Juni tahun 2020, volume penjualan alat berat Komatsu tercatat sebanyak 853 unit atau turun sebesar 56% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.917 unit. Turunnya harga komoditas dan penerapan pembatasan sosial berskala besar telah menyebabkan penurunan aktivitas di semua sektor pengguna alat berat yang berdampak pada berkurangnya permintaan alat berat. Dari total keseluruhan penjualan alat berat, sebanyak 36% diserap sektor pertambangan, 30% diserap sektor konstruksi, 22% diserap sektor kehutanan, dan sisanya sebesar 12% ke sektor perkebunan. Penjualan produk merek lainnya yaitu UD Trucks mengalami penurunan dari 302 unit menjadi 94 unit, serta penjualan produk Scania turun dari 291 unit menjadi 100 unit. Penurunan penjualan UD Trucks dan Scania dikarenakan pengaruh penurunan harga batu bara, di mana kedua produk tersebut lebih banyak digunakan di sektor pertambangan. Maaf, penjelasan tadi ada di slide berikutnya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Dari sisi layanan purna jual, penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat turun sebesar 25% menjadi 3,3 triliun rupiah. Slide selanjutnya. Pada segmen kontraktor penambangan, PAMA mencatat penurunan volume produksi batu bara sebesar 8% dari 60,8 juta ton menjadi 55,9 juta ton.
dan volume pekerjaan pemindahan tanah atau overburden removal turun sebesar 10% dari 469,2 juta BCM menjadi 420,3 juta BCM. Rata-rata stripping ratio adalah 7,5 kali atau turun sedikit dari 7,7 kali pada periode yang sama tahun lalu. Slide selanjutnya. Pada segmen pertambangan batubara, PT Tuah Turangga Agung telah menjual batubara sebanyak 5,6 juta ton atau meningkat 14%. Dari volume penjualan tersebut, sebanyak 869.000 ton merupakan batubara kokas atau coking coal. Slide selanjutnya. Pada segmen pertambangan emas, total penjualan setara emas dari Martabe adalah sebanyak 185,6 ribu ons, turun sebesar 4% dari periode yang sama tahun 2019, sebesar 194,5 ribu ons. Slide selanjutnya. Segmen industri konstruksi yang dijalankan oleh Akset membukukan pendapatan bersih sebesar 746 miliar atau turun 52% dari 1,5 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2019. Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penundaan pekerjaan proyek yang sedang berlangsung maupun pembukuan kontrak baru sehingga berdampak terhadap kinerja Akset. Slide selanjutnya. Segmen keenam, yaitu energi, adalah upaya perseroan dalam melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha pada bidang pembangkit listrik. Perseroan melalui anak perusahaan saat ini telah mengoperasikan PLTU Mulut Tambang 2x15 MW di Kalimantan Tengah untuk mendukung kebutuhan listrik pada konsesi tambang yang dimiliki perseroan. PLTU Mulut Tambang ini telah dioperasikan sejak bulan September tahun 2018. Selain itu, perseroan bersama-sama dengan strategic partner saat ini tengah membangun pembangkit listrik bertenaga uap PLTU Jawa 4 atau Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 di Jepara, Jawa Tengah, yang memiliki kapasitas 2x1000 MW dengan menggunakan teknologi terbaru yaitu Ultra Supercritical. Hingga bulan Juni tahun 2020, progres pembangunan proyek telah mencapai 94%. Namun demikian, akibat pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB selama beberapa bulan terakhir, telah menyebabkan penyelesaian konstruksi kemungkinan akan tertunda dari rencana awal bulan Mei 2021 untuk unit pertama dan bulan September 2021 untuk unit kedua. Saat ini perseroan masih dalam tahap evaluasi dan memonitor perkembangan terkini agar waktu penundaan bisa diminimalkan. Slide selanjutnya. Kami akan sampaikan ringkasan kinerja keuangan perseroan. Penurunan kinerja operasional membuat pendapatan bersih perseroan mengalami penurunan sebesar 23% menjadi 33,2 triliun rupiah dibandingkan dengan semester pertama tahun 2019 sebesar 43,3 triliun rupiah. Terhadap total pendapatan bersih konsolidasian, segmen mesin konstruksi memberikan kontribusi sebesar 22%, segmen kontraktor penambangan sebesar 46%, pertambangan batubara sebesar 18%, pertambangan emas sebesar 12%, dan sisanya sebesar 2% disumbangkan oleh segmen industri konstruksi. Selanjutnya, sejalan dengan penurunan pendapatan bersih, laba kotor perseroan turun sebesar 32% dari 10,6 triliun rupiah menjadi 7,3 triliun rupiah. Sehingga laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih perseroan turun sebesar 28% menjadi 4,1 triliun rupiah dari 5,7 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2019. Nilai total aset perseroan mencapai 104,2 triliun rupiah atau turun 12%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan pada piutang usaha, persediaan, dan properti penambangan. Pada sisi liabilitas terdapat penurunan sebesar 29% menjadi 42,6 triliun rupiah. Hal ini terutama berasal dari penurunan utang usaha, pinjaman bank jangka panjang, dan liabilitas pajak tangguhan.
Perseroan memantau pengelolaan permodalan berdasarkan rasio giring konsolidasian. Dan sampai bulan Juni tahun 2020, rasio utang bersih terhadap ekuitas perseroan adalah pada posisi net surplus. Selanjutnya, sepanjang semester pertama tahun 2020, perseroan telah menjalankan Ya, terima kasih. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik, pada pameran G-Confact tanggal 5 Maret 2020, Perseroan dan Scania menyampaikan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam implementasi bis listrik. Diharapkan hadirnya Scania Electric Bus akan memberikan solusi yang tepat agar kota Jakarta memiliki kualitas udara yang baik. Pada tanggal 11 Juni 2020, Perseroan melaksanakan rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dengan protokol pembatasan sosial bertempat di Catur Dharma Hall Menara Astra, Jakarta. Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar Rp4,5 triliun atau Rp1.213 per lembar saham. Slide berikutnya. Sebagai salah satu kontribusi Perseroan terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDG, Perseroan secara konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, serta tanggap darurat bencana. Di bidang pendidikan, Perseroan berkiprah dalam mewujudkan link and match antara sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui program SOBAT atau Sekolah Binaan United Tractors dan UT School, yaitu Sekolah Mekanik dan Operator Alat Berat. Selain itu, Perseroan juga membina anak muda berprestasi untuk menginspirasi Indonesia melalui program UT Inspiring Youth. Salah satu hasil membanggakan dari program UT Inspiring Youth adalah keberhasilan atlet muda catur binaan Perseroan yaitu Novendra Triasmoro yang meraih gelar Grandmaster pada bulan Maret 2020. Prestasi ini merupakan hasil pelatihan intensif dan serangkaian turnamen internasional yang diikuti Novendra sejak tahun 2017, disponsori oleh Perseroan. Slide selanjutnya. Dalam bidang tanggap darurat bencana, Perseroan memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa bencana dalam hal penanggulangan serta pemulihan. Untuk penanganan pandemi COVID-19, Perseroan telah mendistribusikan bantuan dalam bentuk alat medis dan alat pelindung diri bagi sejumlah rumah sakit dan instansi pemerintah, serta paket sembako untuk masyarakat yang dilakukan secara serentak di 43 wilayah operasi Perseroan di seluruh Indonesia. Slide berikutnya. Dalam bidang lingkungan, Perseroan berupaya kontribusi melalui penanaman dan pemeliharaan mangrove di beberapa lokasi termasuk Muara Tawar dan Pantai Indah Kapuk. Konservasi untuk hewan langka yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, serta pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Di bidang kesehatan, Perseroan menjalankan Bakti Sehat UT, yaitu program pengembangan kapasitas kader kesehatan, melakukan pembinaan dan revitalisasi bagi posyandu balita dan lansia di hampir seluruh titik operasi Perseroan, serta donor darah dari karyawan secara rutin. Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Perseroan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dalam grup untuk pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengembangan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, demikianlah laporan singkat yang dapat kami sampaikan mengenai United Tractors. Terima kasih atas perhatiannya dan sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Naila sebagai moderator.
Oke, Ibu Sarah dan tim, terima kasih atas paparan publik yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, tibalah saatnya untuk kita masuk dalam sesi tanya jawab. Pada saat ini telah terdapat beberapa pertanyaan dari audiens, akan kami bacakan satu persatu. Untuk sesi kali ini kami akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pertama ada pertanyaan dari Bapak Variandi Siem. Pertanyaannya adalah, dengan harga batu bara yang sudah mulai memasuki harga terendah dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun ini, bagaimana UNTR menghadapi masalah tersebut? Dan bagaimana cara UNTR untuk meyakinkan para investor untuk tetap percaya pada perseroan? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Bapak Edwin Christian. Pertanyaannya adalah, pasca penyuntikan modal ke PT Akset, bagaimana rencana ekspansi sektor konstruksi ke depan? Itu yang kedua. Lalu untuk pertanyaan ketiga, dari Bapak Nugroho Trihadi, menurut pandangan UNTR, kapan harga komoditas coal akan rebound dan kembali ke harga semula sebelum pandemi? Itu dulu, silahkan untuk kepada tim manajemen PT United Tractors Tbk untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak Variandi Sim untuk pertanyaan pertama. Jadi kalau kita lihat memang kan harga batu bara ini fluktuasi dari tahun 2013 itu turun banyak sampai tahun 2016, kemudian rebound 2017-18 dan 2019 mulai agak menurun. Nah, saat ini memang turunnya harga batu bara ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ya. Nah, untuk menghadapi pandemik ini atau menghadapi harga batu bara ini ya tentunya seperti yang sebelumnya pernah terjadi di 2014, dari sisi kontraktor pertambangan itu kami melakukan cost reduction, itu yang udah pasti. Nah, yang kedua kalau kita lihat memang di beberapa tahun terakhir kami juga sadar bahwa batubara ini selalu fluktuasi mengikuti perekonomian yang ada di dunia internasional atau di global. Sehingga dari 5 tahun lalu sudah dipersiapkan untuk masuk dalam portfolio yang berbeda. Dan tahun 2018 akhir, seperti diketahui semua, kami masuk dalam industri pertambangan emas ya dengan mengambil alih martabe. Dan kalau kita lihat di 2019 itu kontribusi martabe cukup besar dari keseluruhan United Tractors, sehingga pertumbuhan dari 2018 ke 2019 itu terjaga karena adanya pertambangan emas ini. Jadi memang ke depan kami harapkan kontribusi dari pertambangan yang non batubara termal itu akan makin meningkat. Di tahun 2021 itu mulai masuk stream revenue dari Tanjung Jati ya, walaupun mungkin ada mengalami kelambatan, harusnya pertengahan tapi mungkin sampai akhir tahun. Nah, ini yang strategi dari UNTR untuk menghadapi harga batu bara yang naik turun, dan terutama di tahun 2020 ini itu memang sulit dihindari karena memang tidak ada yang bisa memprediksi atau tidak pernah diprediksi sebelumnya bahwa akan terjadi krisis perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ya. Jadi untuk ke depan tetap UNTR akan fokus di portfolio yang berbeda dari thermal coal, baik itu metallurgical coal atau coking coal, kemudian emas, tetap kami akan cari opportunity di tempat lain, dan juga untuk industri energi, yaitu yang jawabannya nomor 1. Saya langsung ke yang nomor 3, nanti nomor 2 akan dijawab oleh Pak Iwan. Nomor 3 itu kalau dibilang kapan akan rebound, ini memang pada banyak sekali analis yang memperkirakan, tetapi pada intinya semua berasumsi bahwa pandemik ini akan bisa diatasi. Ya. Jadi memang semua bergantung dari kapan pandemik ini akan bisa selesai. Karena kalau kita lihat secara struktural, di 2013, 14, 15, itu batubara harganya turun disebabkan karena oversupply. Tetapi saat ini yang terjadi adalah under demand. Kenapa terjadi under demand? Bukan karena faktor perekonomian, tetapi lebih karena faktor COVID-19 sehingga menyebabkan
industri itu drop, kita juga bisa lihat bahwa permintaan terhadap industri itu sangat-sangat turun sekali karena adanya lockdown di hampir seluruh negara di dunia. Ya. Nah, kalau itu kembali normal dalam arti perekonomian itu kembali pulih, ya tentunya pasti kebutuhan energi juga akan kembali normal. Nah, namun demikian ada satu hal, di awal-awal bulan Maret, April, Mei itu boleh dibilang hampir seluruh dunia menetapkan lockdown. Tetapi cukup menarik bahwa di 3 bulan terakhir, walaupun pandemik ini belum bisa teratasi, tetapi sudah mulai ada peningkatan demand dari batu bara. Unfortunately, memang Cina menerapkan proteksi terhadap impor. Itu yang menyebabkan kenapa seaborne market tidak bisa naik harganya. Nah, dari beberapa konsensus para analis, itu memperkirakan di akhir tahun ini atau kuartal keempat, itu mulai sedikit naik, yang sekarang kita tahu harga $50, itu mungkin akan kembali sekitar $55. Tentunya harapannya ke depan itu juga akan tetap lebih baik lagi, dan para analis memperkirakan dengan asumsi bahwa ditemukannya vaksin, maka di pertengahan tahun 2021 itu bisa kira-kira sekitar $60, yaitu yang case yang cukup optimis. Ya kita tentu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, karena kalau pandemi ini selesai, harusnya tidak ada lagi faktor yang membuat harga batu bara itu seperti sekarang. Ya, kira-kira itu yang jawaban yang nomor 3. Yang nomor 2 mungkin Pak Iwan bisa. Baik, terima kasih Pak Frans. Selamat pagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Edwin Christian yang terkait dengan strategi Akset setelah melakukan right issue ke depannya akan gimana. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai right issue Akset itu sendiri. Jadi kami sudah mendapatkan approval efektif dari OJK di pertengahan Agustus lalu, dan kita harapkan di awal bulan September ini kita bisa melakukan proses right issue di Akset. Target proceed yang kami harapkan untuk tercapai di proses right issue ini adalah sebesar 1,5 triliun, di mana UT memberikan komitmen untuk mengambil porsi saham yang menjadi haknya dan juga menjadi standby buyer apabila ada existing investor dari Akset yang tidak menggunakan hak HMETD-nya. Nah, tujuan kita untuk melakukan right issue di Akset ini pertama adalah untuk memperbaiki kondisi balance sheet dan ekuitas daripada Akset itu sendiri, sehingga ke depannya Akset dapat memiliki gearing level yang cukup sehat dan juga mempersiapkan Akset untuk mendapatkan proyek-proyek ke depannya dengan lebih baik lagi dengan posisi ekuitas yang tentunya lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini. Namun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap industri konstruksi secara umumnya dan juga Akset ikut terkena dampaknya. Jadi saya perkirakan sampai dengan akhir tahun ini mungkin kondisi performance bisnis Akset masih mengalami tantangan yang cukup berat dikarenakan banyak proyek yang mengalami penundaan dan pencapaian untuk kontrak-kontrak baru juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kita harapkan kondisi ini akan segera pulih dan tahun depan Akset mungkin akan fokus untuk bergerak lagi mendapatkan proyek-proyek baru, di mana kami akan fokus tetap untuk mengambil 3 area, yaitu foundation, struktur, dan juga infrastructure. Nah, semuanya ini akan didorong oleh operational excellence yang saat ini sedang kita perbaiki di Akset, termasuk juga untuk memperbaiki struktur permodalan dan working capital-nya. Jadi kalau kita bicara strategi jangka panjang, tetap Akset akan fokus di 3 area tersebut, yaitu proyek fondasi, lalu struktur, serta infrastruktur, dan proyek-proyek yang akan kita ambil itu akan disesuaikan dengan kemampuan, baik itu permodalan maupun kemampuan teknis yang dimiliki oleh perusahaan. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Frans dan Bapak Iwan atas penjelasannya atas pertanyaan nomor 1 dan sampai nomor 3. Sekarang kita bacakan lagi untuk 3 pertanyaan lainnya. Yang pertama dari Bapak Herdiman Eka Wijaya. Kebetulan ada 2 pertanyaan, namun pertanyaan pertama itu sama dengan pertanyaan nomor 3 tadi mengenai outlook harga batubara, maka kita tanyakan pertanyaan keduanya saja. Bagaimana rencana pengembangan bisnis tambang emas dan proyeksi produksi emas hingga tahun depan? Itu. Kemudian dari Bapak Albert Ang, apakah perseroan ada rencana untuk mengakuisisi tambang emas? Yang ketiga dari Bapak Sandy R, berkaitan dengan prospek penggunaan batu bara dunia yang menurun di masa depan, bagaimana rencana UNTR? Apakah ada pergeseran fokus bisnis? Terima kasih. Silakan untuk kepada tim manajemen PT United Tractors Tbk kembali menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk rencana pengembangan bisnis tambang emas tadi seperti saya sampaikan bahwa di tahun 2019 itu emas atau bisnis emas dari Martabe itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan ya di tahun pertama, sehingga memang ke depan emas ini merupakan salah satu fokus dari UNTR untuk bisa meningkatkan kontribusinya, sehingga untuk pertumbuhan UNTR ke depan itu salah satunya adalah bergantung dari tambang emas. Makanya kalau dibilang bahwa emas itu merupakan salah satu tujuan dari portfolio United Tractors, itu memang benar sekali. Dan kalau dibilang proyeksi produksi emas hingga tahun depan, memang kita lihat dari tahun ke tahun, karena memang cadangan itu seperti biasanya secara natural akan mengalami penurunan grade sampai ke kalau itu elevasinya di bawah, sehingga memang diperlukan adanya eksplorasi tambahan untuk meningkatkan cadangan. Nah memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di awal-awal tahun itu memang ada sedikit terganggu untuk program atau proses eksplorasinya. Tetapi ke depan kita akan tetap fokus di eksplorasi, karena kita tahu sekarang hanya kita kembangkan satu blok, yaitu blok Martabe. Masih ada banyak blok yang bisa dieksplorasi, dan satu blok itu pun hanya 3 area, ya, yaitu Rambajoring, Purnama, dan Barani. Itu pun juga akan kita coba eksplor lagi ke depannya. Dan kita juga berkaitan dengan yang pertanyaan berikutnya, ya, untuk rencana akuisisi tambang emas. Ya, pada prinsipnya kami tetap mencari untuk bisa mendapatkan tambang emas yang mempunyai beberapa karakteristik yang sesuai dengan arah bisnis dari UNTR, yaitu pertama pasti masalah size, ya, sizable. Kemudian yang kedua juga pasti masalah status, ya, baik itu perizinan maupun apakah itu ada di hutan lindung atau tidak, itu pasti akan menjadi salah satu kriteria. Dan tentunya yang ketiga ya masalah return, ya. Kalau itu memang visible, maka pasti kami akan berkeinginan untuk menambah portfolio di emas. Pada prinsipnya strategi itu emas menjadi salah satu bagian atau salah satu bisnis portfolio memang menjadi fokus kami. Nah, apakah itu akan mengakuisisi atau enggak, yang tadi saya bilang tergantung dari beberapa kriteria. Kalau memang semua kriteria itu masuk, kami pasti akan tertarik untuk mengakuisisi tambang emas, gitu ya. Itu dari Pak Albert. Kemudian yang dari Pak Sandi, berkaitan dengan prospek penggunaan batu bara dunia yang menurun di masa depan, bagaimana rencana UNTR. Tadi saya sampaikan ada 2 sekarang yang paling fokus, yaitu metallurgical coal atau coking coal, karena kita tahu itu untuk steel industry, dan kita tahu ke depan itu tetap akan berperan, karena sampai saat ini kalau kita lihat teknologi yang ada itu sebagian besar memang mengandalkan pada blast furnace, yaitu di mana coking coal itu dimanfaatkan. Sementara untuk penggunaan teknologi lain, electric furnace itu hanya untuk scrap metal, dan kita tahu scrap metal itu juga tidak terlalu signifikan kontribusinya untuk steel industry. Kemudian emas kita tahu atau gold itu salah satu komoditas yang tidak berkaitan dengan batu bara, dalam arti
fluktuasi harganya itu tidak mengikuti fluktuasi batu bara, sehingga itu sangat cocok untuk bisa membuat UNTR mempunyai diversifikasi yang lebih baik. Karena di saat batu bara harganya turun, seperti kita ketahui sekarang, harga emas melejit sampai $2.000 per ons. Ya. Dan kemudian tentunya dengan energi. Energi itu yang sekarang kami punya adalah di Tanjung Jati, itu juga akan menjadi fokus ke depannya. Ya. Jadi intinya kita akan coba membalance antara batu bara, thermal coal dalam hal ini, yang ke depan memang diakui akan mengalami tantangan yang cukup berat, ya, baik dari sisi penggunaan cadangan maupun juga pressure dari dari masalah ekologi ya, atau masalah global warming, ya. Nah, itu yang kami lakukan. Sementara yang lain kita sedang dalam proses mempelajari apakah ada komoditas lain yang mungkin akan menjadi fokus berikutnya. Tapi saat ini ada 3 fokus, yaitu non-thermal coal atau metallurgical coal, kemudian gold, dan kemudian energi atau power plant. Itu mungkin yang pertanyaan berikutnya. Udah ya? Udah, itu dulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Frans. Hadirin, masih ada satu pertanyaan lagi yang masih sempat untuk kita bacakan, yakni dari Bapak Robertus Hardy. Betulan ini pertanyaannya ada 4 ya dari Bapak Robertus. Yang pertama, berapa target produksi batu bara PT Pama Persada Nusantara di semester 2 2020? Yang kedua, berapa target penjualan Scania Electric Bus di semester 2 2020 dan setahun penuh 2021. Yang ketiga, berapa target volume penjualan emas di semester 2 2020. Dan yang terakhir, berapa capital expenditure yang dianggarkan di semester 2 2020 dan untuk apa saja alokasinya. Silahkan kembali untuk tim manajemen PT United Tractors Tbk untuk menyampaikan tanggapannya. Baik. Terima kasih, Mbak Naila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Robertus Hardy terkait dengan target operasional dari UNTR untuk tahun 2020 ini ya. Jadi yang pertama terkait dengan bisnis kontraktor penambangan, seperti kita ketahui bahwa kondisi pelemahan market batubara dan pandemik ini juga sangat berpengaruh terhadap klien-klien yang kami miliki. Sehingga kami targetkan untuk tahun ini produksi batu bara dan overburden removal kita akan mengalami penurunan sekitar 15% dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, untuk targetnya sendiri, coal production ada di level sekitar 110 juta ton, sementara untuk overburden removalnya ada di sekitar 810 juta BCM. Itu untuk kontraktor penambangan. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait dengan penjualan Scania, mungkin perlu saya klarifikasi di sini ya, untuk elektrik Scania ini belum available sampai saat ini. Jadi rencana kami dengan prinsipal, kami baru akan melakukan trial untuk electric bus Scania mungkin di akhir tahun 2021, karena kami berpikir saat ini juga secara infrastruktur untuk mendukung operasional electric bus ini belum tersedia di Indonesia ya. Jadi ini masih merupakan proses trial kami dengan prinsipal. Namun untuk penjualan non-electric vehicle sendiri, target kami untuk Scania tahun ini sekitar 200 unit, dan juga untuk UD Trucks, commercial vehicle yang lainnya juga sekitar 200 unit. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan sebagian besar demand dari sektor penambangan itu mengalami penurunan untuk kedua brand tersebut. Lalu pertanyaan ketiga terkait dengan target penjualan emas ya. Saat ini memang kondisi di Martabe itu kami belum kembali ke
operasi secara normal, di mana dengan adanya pandemi COVID ini masih terjadi pembatasan terhadap mining operation kami. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita harapkan penjualan martabe sampai dengan akhir tahun ada di level sekitar 255 sampai dengan 300.000 ons. Tahun depan, dengan asumsi bahwa kondisi COVID ini sudah mulai membaik, secara gradual kita akan meningkatkan mining operational di martabe, sehingga target kami untuk tahun depan itu ada di level 350.000 ons untuk penjualan martabe. Lalu pertanyaan terakhir terkait dengan belanja modal UNTR, dapat kami sampaikan bahwa tahun ini kami mengalami penurunan dalam hal belanja modal. Target kami untuk sampai dengan akhir tahun 2020 ini sekitar 3,5 triliun, di mana alokasinya sebagian besar akan diberikan kepada PAMA. PAMA akan menghabiskan sekitar mungkin 2 triliun. Lalu di tambang emas martabe kami akan spend sekitar 800 miliar ini untuk kebutuhan peningkatan processing plant dan juga menjaga infrastruktur tambang. Dan sisanya sebagian besar ada di bisnis construction machinery. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk anggaran CAPEX untuk tahun 2020. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, dengan berakhirnya jawaban dari PT United Tractors Tbk tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, maka usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT United Tractors Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen PT United Tractors Tbk dan juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam Public Expose Live ini. Dan kami ingatkan kembali untuk hadirin dapat mengisi kuesioner yang ada di chat room, karena akan ada door prize untuk para hadirin yang mengisi kuesioner ini. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini, dari pihak manajemen PT United Tractors Tbk, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para hadirin yang sudah bergabung via Zoom pagi hari ini? Ya, pertama-tama terima kasih kepada penyelenggara yang membuat acara ini bisa berlangsung, dan terima kasih atas partisipasi semua rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini. Ya, kita semua pasti berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga pasti kondisi bisnis itu akan menjadi normal lagi, sehingga diharapkan kinerja dari seluruh perusahaan termasuk juga United Tractor bisa kembali normal, bahkan bisa lebih baik lagi. Jadi sekali lagi terima kasih atas semua partisipasinya. Selamat pagi. Nggak bisa. Oke, baik. Dengan berakhirnya closing statement dari pihak PT United Tractors Tbk tadi, maka izinkan pula kami sebagai penyelenggara untuk mengakhiri sesi pagi ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live berikutnya. Maju terus pasar modal Indonesia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.